Halo, salam jumpa di Satu Suara. Kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang peraturan pemerintah mengenai JHT. Ini saya bukan ahli hukum, bukan orang yang pandai menelaah sebuah peraturan. Tapi di sini saya hanya orang biasa, warga biasa, seorang karyawan, dan saya juga merupakan anggota dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ini kartu-kartunya. Maaf, sengaja saya hitamkan untuk privasi identitas saya. Ya, kebetulan dan saya sangat beruntung bekerja di perusahaan yang sangat baik sekali. Perusahaan saya mendaftarkan saya di berbagai jaminan sosial produk dari BPJS. Ada BPJS Kesehatan, jaminan pensiun, dan ada juga ini jaminan hari tua. Mungkin ini jadi satu di sini ya. Lalu yang ingin saya sampaikan, pendapat saya itu adalah bahwa JHT menurut peraturan menteri yang terbaru nomor 2 tahun 2022 ini itu sebenarnya diperuntukkan untuk siapa? Itu pertanyaan besar, diperuntukkan untuk siapa peraturan tersebut? Kalau peraturan tersebut diperuntukkan bagi karyawan atau buruh yang status kerjanya tetap, saya sangat setuju. Saya setuju kalau itu untuk karyawan atau buruh yang status kerjanya tetap. Tapi peraturan tersebut saya tidak setuju apabila diperuntukkan untuk karyawan kontrak maupun outsourcing. Saya sangat tidak setuju. Mengapa demikian? Karena pegawai kontrak dan outsourcing mereka bekerja tanpa jaminan pekerjaan mereka akan langgeng. Dalam arti kata, perusahaan bisa memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, apabila memang pekerjaan di perusahaan mulai menipis, apalagi saat ini adalah masa pandemi COVID-19. Terus terang perusahaan akan sangat sulit untuk mendanai kebutuhan produksi mereka di masa-masa sulit seperti ini. Ya mungkin tidak semua perusahaan itu mengontrak dan menggunakan outsourcing, tapi kebanyakan pasti ada karyawan kontrak dan karyawan outsourcing. Jelas dan pasti itu. Masalahnya adalah ketika karyawan kontrak diberhentikan, perusahaan tidak memiliki kewajiban atau tanggungan memberikan pesangon kepada kontrak maupun outsourcing. 1. Kalaupun pemerintah sudah mengadakan yang namanya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, yang mana dananya diberikan oleh pemerintah yaitu sebesar 45% dari gaji. Nah, ada masalah baru lagi setelah 45% gaji itu, UMR di Indonesia tidak semuanya sama. UMR tidak semuanya sama. Kalau UMR-nya besar, katakanlah 4 juta sampai 5 juta, mungkin JKP ini mungkin akan sedikit membantu. Sedikit membantu. Tapi bagaimana daerah-daerah yang UMR-nya itu masih di bawah 3 juta atau 3 juta? 45% dari 3 juta. Berarti kurang dari 1.500.000. Sedangkan mencari pekerjaan di zaman sekarang itu tidak bisa dibilang gampang. Sulit mencari pekerjaan di masa-masa seperti ini. Andai kata kalau mereka karyawan kontrak masih muda, baru lulus, setelah bekerja 1 tahun,
diberhentikan. Mungkin mereka masih punya kesempatan mencari kerja. Lain cerita apabila mereka sudah lama ikut perusahaan dan statusnya kontrak. Di umur 30-32 tahun anggap. Apakah mereka tidak akan kesulitan mencari pekerjaan baru di usia yang di atas di kepala 3, di 32 tahun, 33 tahun, 35 tahun. Sedangkan jaminannya hanya JKP. Menurut saya mereka untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari mungkin cukup. Untuk mencari pekerjaan, apakah 1 bulan, 2 bulan pasti sudah mendapatkan pekerjaan baru? Saya tidak akan jamin 1 bulan, 2 bulan sudah dapat pekerjaan. Lalu bagaimana? Dana JHT itu seharusnya yang bisa cair, mereka bisa gunakan untuk berwirausaha. Karena mendapatkan pekerjaan sulit. Karena perusahaan-perusahaan kebanyakan mencari fresh graduate atau yang baru lulus sekolah atau yang usianya pun maksimal 27 sampai 28 tahun. Nah, kalau untuk umur-umur yang 30 tahun bagaimana? Umur 30 atau mungkin umur 40 malah mereka diberhentikan dari pekerjaan. Apakah mereka masih punya kesempatan mendapatkan pekerjaan? Tolong solusinya pemerintah. Peraturan ini untuk siapa? Kalau untuk melindungi, untuk menjamin kesejahteraan siapa? Saya karyawan swasta. Beda cerita kalau dengan karyawan BUMN atau pegawai negeri mungkin. Ya mereka bisa-bisa saja senang dengan peraturan baru 56 dapat. Karena mereka akan terus bekerja. Mereka akan terus bekerja sampai usia pensiun. Sedangkan untuk pegawai buruh swasta, pegawai kontrak dan outsourcing, apakah mereka akan terus bekerja di satu perusahaan untuk waktu yang lama? Tidak. Begitu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, pasti yang pertama dikurangi biayanya adalah menghentikan pegawai kontrak ataupun outsourcing. Itu pasti. Beda dengan pegawai tetap. Karena pegawai tetap ketika dia diberhentikan, satu juga dia akan mendapatkan pesangon dari perusahaan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di Satu Suara. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan, pendapat saya di sini didengarkan oleh pemerintah. Bila ada yang memiliki suara yang sama dengan saya, ayo kita suarakan bersama suara kita. Sekian dan terima kasih.